Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam al-atammani wal akmalani ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ثم أما بعد، تفضل يا أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن حفظه الله تعالى: ما زال حديثنا عن حقوق الجار. عن مجاهد أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ذبحت له شاة في أهله، فلما جاء قال: أهديتم لجارنا اليهودي. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. رواه الترمذي. وهذا من العمل بقول الله سبحانه: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فمعاملتهم بالحسنى وتقديم الهدية لهم وملاطفتهم من التأليف لهم لعل الله أن يهديهم بسبب ذلك إلى الإسلام. طيب، syarat Islam ya menyuruh kita untuk berbuat baik sama tetangga walaupun dia non muslim, apalagi dengan orang Islam, tetangga muslim yang dia itu adalah kerabat. Di antara dalil berbuat baik sama tetangga walaupun non muslim disebutkan di sini riwayat dari Mujahid bin Jabir al-Makki ya rahimahullah, seorang tabi'i. Anna Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhai keduanya, bahwa Abdullah bin Amr bin Al-As dzubihat lahu syatun fi ahlihi, bahwa dia disembelihkan kambing untuk keluarganya. Nah, ketika datang itu tukang jagal itu, maka Abdullah berkata kepada laki-laki itu, apakah kalian telah memberi hadiah daging kambing kepada tetangga kita yang Yahudi? Diulangi lagi, apakah kalian sudah memberi hadiah daging kambing buat tetangga kita Yahudi? Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, senantiasa Jibril alaihissalam memberi wasiat kepadaku agar aku berbuat baik sama tetangga, sampai saya menyangka bahwa tetangga bakal akan mewarisi harta ya tetangganya yang meninggal. Dan ini, yakni berbuat baik sama tetangga yang non muslim, itu dalam rangka mengamalkan Al-Quran, ayat Al-Quran dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8. Tidak terlarang, Allah tidak melarang pada kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang yang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian. Kalian berbuat baik sama mereka dan berbuat adil kepada mereka. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Maka bermuamalah, bergaul dengan, yakni berbuat, memberi kebaikan kepada tetangga yang non muslim, memberi hadiah kepada mereka, berlemah lembut dengan mereka, itu termasuk menjinakkan hati mereka. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah dengan sebab itu kepada Islam. Lanjut. وقد كان حق الجار وحفظ عورته معروفا لدى بعض أهل الجاهلية. يقول عنزة عنترة وهو شاعر جاهلي: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مقواها. وتجد في بعض ضعاف الدين من قد يختلس النظر إلى عورة جاره مستغلا نافذته أو نحوها والله سبحانه وتعالى مطلع عليهم وعليم به وإن خفي أمره على جاره. Baik. Ternyata berbuat baik sama tetangga walaupun non muslim dan menjaga aurat tetangga
Ternyata itu dikenal di zaman jahiliyah. Ini di zaman orang-orang Arab dahulu sebelum mereka masuk Islam. Iya, seperti perkataan Antarah, dan dia seorang penyair jahiliyah, mengatakan wa aghuddu tarfi in badat li jarati, maka aku menundukkan mataku ketika nampak di hadapanku tetanggaku, ya wanita, ya menampakkan, ya ini dia pakai pakaian tapi nampak auratnya, orang jahiliyah. Hatta yuwari jarati ma'wah, ya sampai rumahnya menutupinya, maksudnya sampai dia masuk rumah, sampai dia masuk rumahnya. Jadi dia tidak melihat tetangganya yang nampak auratnya, sampai tetangganya wanita itu masuk ke dalam rumah. Maka berdasarkan ini terkandung faedah ya jemaah, bahwa syair-syair di zaman jahiliyah itu ada dua macam. Ada syair yang bermanfaat dan itu diakui, ya, ini diakui dalam Islam dan dilanjutkan. Tapi ada juga syair-syair yang dilarang, yang isinya hija. Hija itu menyerang orang tanpa hak dengan syair-syairnya, atau isinya gharam, boleh ishq, isinya tentang pacaran. Nah itu dilarang. Begitu ya jemaah. Tapi walaupun misalnya dilarang ya, apabila itu syair Arab, perlu diketahui bahwa syair-syair Arab itu, ya, walaupun kadang isinya juga, ya, percintaan-percintaan begitu, tapi kadang digunakan untuk dalil di dalam ilmu nahwu dan sharh dalam bahasa Arab. Saya masih ingat dulu waktu belajar syarah Ibnu Aqil terhadap Alfiyah Malik. Di situ ada kalimat syair Arab. Ala lailun tawilun, ala lailun tawilun ala jali. Ya apa tuh lanjutannya? Aduh malam ini terlalu panjang, gitu katanya. Iya. La'alli ta'iran yatiru ilaihi, barangkali aku punya burung yang bisa membawaku terbang kepada dia. Wah, begitu ya kawan. Tapi kalimat syair-syair seperti itu tidak pernah dibahas di dalam pembahasan akidah, fikih dan sebagainya. Tapi itu dijadikan sebagai syawahid, penguat di dalam ilmu nahwu. Karena syair-syair Arab itu nahwunya bagus, i'rabnya, ya, harakatnya itu bagus, dan juga sorofnya. Begitu maksudnya. Kemudian tapi kau mendapati ada sebagian orang-orang yang lemah agamanya, dia memanfaatkan tetangganya yang non muslim, yang tidak pakai jilbab, yang nampak auratnya, maka dia mencuri-curi pandang tetangganya itu dengan ngintip dari jendelanya atau yang lainnya, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala melihat dia, menyaksikan dia, mengetahui orang itu, dan apa saja yang disembunyikan, ya, oleh manusia itu Allah mengetahui. Lanjut. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qila lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah inna fulanata taqumu al-laila wa tasumu an-nahara wa taf'alu wa tasaddaqu wa tu'ti jiranaha bi lisaniha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la khaira fiha hiya min ahli nar. Qalu wa fulanatun tusalli al-maktubata wa tasaddaqu bi akhwarin wa la tu'ti ahadan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiya min ahli al-jannah. Rawahu Bukhari fil Adab al-Mufrad. Dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Penjelasannya? فهذه المرأة تقوم الليل وتصوم النهار ولها أعمال صالحة وتكثر من الصدقة إلا أنها تؤذي جيرانها بلسانها سبا لهم مثلا واغتيابا ونحو ذلك من أنواع هذا اللسان.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا خير فيها هي من أهل النار فهذا وعيد شديد لمن كان بهذا الوصف يؤذي جيرانه بلسانه وإذا اجتمع مع أذيته لهم بلسانه أذيته لهم بيده فهذا سوء على سوء وشر على شر. Baik. Disebutkan dalam kitab Adabul Mufrad oleh Imam Bukhari, ya, dinukil dari Imam Bukhari ini Adabul Mufrad, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Adabul Mufrad. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya berkata, ada yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sungguh ada seorang perempuan, dia itu rajin sholat malam, rajin puasa, dan amal soleh yang lainnya, dan bersedekah banyak sedekahnya. Tapi dia menyakiti tetangganya dengan lisannya. Maka Rasulullah SAW la khaira fiha, tidak ada kebaikan baginya, dia termasuk ahli nar. Ya Allah, coba perhatikan ya. Ya. Kemudian mereka bertanya lagi, dan ada lagi fulana, seorang perempuan, dia sholat 5 waktu, dan dia bersedekah tapi tidak banyak, sedekahnya tidak banyak, tapi dia tidak menyakiti siapapun. Maka Rasulullah SAW bersabda, dia termasuk ahlul jannah. Perhatikan wanita ini, ya, dalam pertanyaan ini, bahwa ada wanita yang rajin sholat malam, puasa di siangnya, ada amal solehnya, sedekahnya banyak, tapi dia menyakiti tetangganya dengan lisannya. Apa itu? Seperti mencaci makinya, menghina. Kalau bahasa Malang, meso-meso, ya, misui tonggone bentino. Kemudian ngerasani tonggo. Jadi tetangganya itu diabsen sama dia, diabsen. Fulan gini, fulan gini, fulan sing sebelah kono gini. Absen dia, tiap pagi absen. Sambil minum teh gitu ya, mengabsen semua tetangganya. Tidak boleh. Ngapain coba? Ya. Itu namanya ngerasani wong. Dan yang lainnya dari menyakiti tetangga dengan lisan. Apa kata Nabi? Tidak ada kebaikan orang itu, wanita itu. Dia termasuk ahlun nar. Ini ancaman keras bagi yang memiliki sifat menyakiti tetangga dengan lisan. Apalagi digabung dengan menyakiti tetangga bukan hanya dengan lisan, tapi juga menyakitinya dengan tangan. Lisannya meso-meso nang tetanggane, tangannya melempar sampah, melempar macam-macam. Na'udzubillah min dzalik. Maka ini double dosanya. Begitu ya jemaah. Double sudah dosanya. Lanjut. Wa idza kana hadza wa'idun li tilka al-mar'ati ma'a ma 'indaha min 'amalin shalihin wa lam tu'dhi jiranaha illa bi lisaniha fa kaifa biman qallat a'maluhu as-salihah falam yakun min ahli qiyami laylin wa la siyami naharin wa ma'a dhalika yu'dhi jiranahu bi lisanihi wa bi a'malihi. Nah, apalagi ada wanita yang amalnya kurang, kadang meninggalkan yang wajib, tapi dia menyakiti tetangga dengan lisan. Wah, ini lebih-lebih lagi. Dia tidak sholat malam, tidak puasa sunnah di siang hari, tapi menyakiti tetangga dengan lisan dan perbuatan. Makanya ya kawan, berbahagialah seorang yang diberi oleh Allah Azza wa Jalla lazumul bait indal fitan, yakni diantara makhraj minal fitan, jalan keluar dari fitnah, itu adalah tinggal di rumah. Tapi zaman sekarang ini orang tinggal di rumah, maksudnya tinggal di rumah setelah dia melaksanakan yang wajib ya di luar rumah ya. Maka gak usah banyak majelis-majelis dengan orang-orang yang lambenya panjang, ya.
Sebagian banyak. Tapi walaupun di rumah sekarang ini ada kejahatan yang mengancam orang-orang yang ada di dalam rumah, yaitu lewat online. Allah musta'an. Jadi menyakiti sekarang bukan dengan offline aja, tapi online. Nasallallahu. Orangnya ada di dalam rumah, tapi disakiti lewat online, lewat internet. Sama aja itu, menyakiti. Ya. Kemudian lanjut. وقالوا عن الثانية وفلانة تصلي المكتوبة فهي ليست معروفة بقيام الليل وتصدق بأثوار ولفظه عند أحمد بالأثوار من الأقيت أي قطع قليلة من الأقيت لكنها لا تؤذي أحدا كافة نفسها حافظة لسانها ويدها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من أهل الجنة. Masya Allah. Adapun wanita yang kedua yang disebut dalam pertanyaan itu, dia sholat wajib saja dan tidak ada dia sholat malam, dan dia hanya sedekahnya itu sedikit, yaitu sedikit makanan. Tapi dia tidak menyakiti, tidak pernah menyakiti tetangganya. Dia jaga lisannya. Kalau misalnya ada yang nimbrung gitu membicarakan orang, dia langsung pergi. Ya gitu ya, tidak mau dia majelis ngabsen tetangga. Itu tidak menyakiti siapa. Dia menjaga lisan, menjaga diri dan menjaga lisan dan tangan. Maka Rasulullah bersabda, dia termasuk ahlul jannah. Memang betul ya kawan, bahwa lisan ini sebenarnya nikmat dari Allah. Tapi lisan ini bisa, yakni ada dua kondisi. Kalau kita pergunakan lisan ini untuk zikrullah, tilawatul Quran, mengajarkan kebaikan, berdoa, ya. Ini dia tidak mengucap, ini dia kalau mau ngomong dia mikir dulu. Yang mau diomongkan ini benar enggak? Baik enggak menurut syariat? Ya, sebab kalau kita mikir ya sebelum bicara kemudian kita tahan, ya kalau memang itu tidak baik kita tahan, maka kita tidak kena apa-apa. Tapi kalau tanpa pikir kemudian kita ngomong aja seolah-olah nggak ada akibat buruk, ternyata apa yang diucapkan itu menjadi sebab dia banyak dosanya. Di zaman sekarang ini ada undang-undang ITE, hati-hati ya. Bagaimana cara kita supaya kita nggak kena undang-undang ITE? Karena seorang dai itu bukan hanya amar ma'ruf, tapi juga nahi mungkar, iya kan? Nah, ketika nahi mungkar, atau nggak perlu sebut namanya, sebutkan apa kesalahannya, bantah, gitu aja, tanpa sebut namanya dengan jelas. Kalau inisial itu tidak bisa kena hukum. Inisial seperti wah, menurut saya yang dimaksud wah itu adalah Ustadz, misalnya Ustadz Abdul Hakim misalnya ya. Kan perlu penafsiran gitu kan ya. Ya tapi kalau kita menyebut wah yang maksudnya Ustadz Abdul Hakim, kita beda, kita puji dia dan lain sebagainya, kita doakan dia. Begitu maksudnya ya kawan. Ojo disar loh ya. Kemudian jadi tanpa menyebut nama, kalau kita membantah bid'ah ya di Indonesia ini nggak perlu sebut nama, sebutkan kesalahannya, kemudian bantah dengan dalil yang ilmiah, Al-Quran dan Sunnah, begitu saja. Gak perlu nyebut namanya, kemudian ormasnya, gak perlu, bahaya itu, dilaporkan nanti kena undang-undang ITE. Tidak tahu apakah masih ada itu undang-undang ITE, wallahu a'lam. Kemudian jamaah sekalian, yang kedua, ya tadi lisan itu ada ucapan yang baik, ada ucapan yang buruk. Wallahi ya jamaah, kalau antum lihat di Al-Quran Al-Karim,
Allah Ta'ala murka dengan Fir'aun, kaum Nuh, kaum Ad, kaum Thamud, ya, dan lain-lain. Coba cek, apa sebabnya Allah murka sama mereka? Lisan mereka, kalimat yang mereka ucapkan kepada Nabi mereka bikin Allah murka. Contoh misalnya Fir'aun itu mengatakan apa? Faqala ana rabbukumul a'la. Maka Allah jawab, fa'akhadahu Allahu nakala al-akhirati wal ula. Fir'aun mengatakan bahwa saya adalah Rabb kalian yang maha tinggi. Bayangkan coba, kalimat yang itu jangan diremehkan, itu bikin murka Rabbul Alamin. Fa'akhadahu Allahu nakala al-akhirati wal ula. Maka Allah ambil dia, siksa dia dunia akhirat. Bagaimana kalimatnya orang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul yang menyakiti Rasulullah? La in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azz min al-adhal. Kalimat pendek. Sekiranya nanti pulang ke Madinah, maka yang mulia akan mengusir yang hina. Maksudnya dia hina itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah murka sama Abdullah bin Ubay. Walillahil izzatu walirrasulihi wal mu'minin, dan lain-lain perkataan-perkataan yang gak dipikir-pikir akhirnya menyebabkan dia masuk neraka yang dalamnya 70 tahun perjalanan. Iya, neraka itu dalam jurangnya. Semoga Allah ampuni dosa kita semua, dan semoga Allah membimbing kita semua kepada kebaikan, dan Allah memenuhi hati kita semua dengan kebaikan, dan Allah beri kita semua kebaikan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Lanjut. Wa hadha fihi 'idhamu thawabi man sana lisanahu wa kaffa yadahu wa qaddamana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam liman kana bi hadhihi sifat dukhul al-jannah. Wa 'an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala idmanu li sittan min anfusikum admanu lakum al-jannah. Usduqu idza haddatstum wa awfu idza wa'adtum wa addu idza tumintum wahfadhu furujakum wa ghuddu absarakum wa kuffu aydiyakum ay an idza'in nas wal jaru min babi aula. Hadis ini sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yaitu di sini dibawakan penjelasan oleh penulis hafizahullah. Ini hadis yang tadi itu menunjukkan betapa besar pahala orang yang menjaga lisan dan menjaga tangannya dari keburukan dan menyakiti orang. Dan ternyata juga dikuatkan dalam sebuah hadis yang lainnya bahwa Nabi SAW memberitakan tentang jaminan syurga. Apa itu? Di dalam hadis dari Ubadah bin Samit, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ya, jagalah 6 hal yang ada pada kalian, aku jamin kalian dengan syurga. Ini kalau kalian mengamalkan 6 itu, menjaga 6 hal itu, maka kalian akan masuk syurga. 1, adalah kalian jujur dan benar tentunya di dalam berbicara. Ya, walaupun orang lain tidak menganggap, tapi ucapkanlah yang benar dan jujur. Iya, walaupun orang lain mendustakan, yang penting antum tahu bahwa apa yang antum ucapkan itu hak dan antum jujur. Ini berusaha untuk benar dan jujur. 2, hendaklah kalian melaksanakan janji kalian, baik dengan Allah, ya, misalnya dia bernazar sama Allah. Ya sebenarnya ya kawan, kita orang semua ini berjanji sama Allah untuk taat. Ketika seorang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, di situ ada perjanjian loh. Ketika seorang mengucapkan la ilaha illallah, maka terkandung di situ 2 amalan. La ilaha berarti antum harus menjauhi kesyirikan dan berhala. Ketika antum mengucapkan illallah, berarti antum harus beribadah kepada Allah dengan ikhlas.
Kemudian ketika mengucapkan syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, di situ ada 4 amalan. Antum berjanji untuk mengamalkannya. 1, tasdiquhu fima akhbar, membenarkan beritanya Rasulullah. Ya, jadi semua yang diberitakan Rasulullah antum jangan dustakan, benarkan, yakini. Wa imtithal ma amar, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi semampu kalian. 3, wajtinab ma naha anhu zajar, menjauhi apa yang dilarang dan dicela oleh Nabi. Yang keempat, alla ya'budallah illa bima syara', tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Allah lewat lisan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 4. Jadi sering orang tidak paham ini kandungan 2 kalimat syahadat. Dikira itu sekedar ucapan gitu. Tidak ada makna, tidak ada amal. Oh, tidak begitu ya, kawan. Ada konsekuensinya. Itu yang kedua ya. Itu apa? Yaitu melaksanakan janji dengan Allah maupun janji dengan makhluk. Kemudian yang ketiga, kalian laksanakan amanah. Amanah dari Allah maupun amanah dari makhluk. Kemudian jagalah kemaluan kalian. Menjaga kemaluan itu maksudnya tidak melakukan zina, homo, lesbi, onani, masturbasi. Bagaimana cara menjaganya? Menikah. Itu ya kawan. Syekh Abdul Razak hafizahullah dalam sebuah video mengatakan begini, orang yang laki-laki dia punya rumah tapi dia tidak punya istri, tidak akan tenang jiwanya. Sebab rumah itu hanya untuk badannya, sedangkan jiwanya itu bisa tenang dengan istrinya. Nah, coba ini ditanyakan kepada orang-orang yang belum menikah. Nah, kalau belum menikah kayaknya belum punya pengalaman. Tapi duda yang sudah pernah menikah terus tidak punya istri lagi dengan ada sebab, kira-kira gimana Pak? Yang pernah menduda rasanya ya apa rasanya? Ada seorang kakek umurnya 70-an lebih, dia sampai opname karena dilarang sama anak-anaknya menikah. Takut nanti harta bapaknya hilang, tipek sama istri baru. Padahal nggak seperti itu kan? Kan ada hak juga, anak-anak itu punya hak warisan. Sampai bapak itu masuk rumah sakit, opname. Dan dia tinggal sendiri di rumahnya. Nah, istrinya udah meninggal. Ya dia masak sendiri, bayangkan kakek-kakek seakan kan. Itu ya. Jadi nggak tenang. Gimana? Kata Ibnu Mas'ud mengatakan, wallahi sekiranya hidupku tinggal 1 malam, aku tidak mau uzza, bujangan. Aku harus punya istri, walaupun hidupku tinggal 1 malam. Maka menikahlah ya, wahai bujangan, bujangan wati. Ini istilah aja ya, akhi. Bujangers sama bujangan wati, ya. Nah, itu kan semuanya pakai ers sama wati gitu ya, kawan. Saya mana tadi ya, kawan? Kok ada wati-wati di sini? Laksanakan aja, hendaklah kalian melaksanakan amanah. Ya, baik dengan Allah, jagalah kemaluan kalian, yaitu dengan menikah. Wa ghuddu absar, dan jagalah pandangan kalian. Maksudnya adalah jangan melihat yang diharamkan. Lah terus kemana mata kita kalau tidak lihat? Lihat jempol kaki. Antum punya jempol kaki kan? Ustadz, saya nggak punya jempol. Ada yang bilang gitu katanya. Ya sudah, jentik. Ya, pokoknya lihat bawah. Jangan lihat itu, apa namanya, aurat. Dan jagalah tangan kalian. Jagalah tangan kalian. Maksudnya jangan menyakiti orang dengan tangan.
Kenapa kok nggak disebut kaki? Ya, di sini namanya lil aghlabiyah. Biasanya orang melempar pakai apa? Pakai tangan. Mana ada ngelempar pakai kaki? Jarang lah ya. Kalaupun tuh ada ya ada, mungkin dia nendang itu aja batu pakai kakinya. Tapi kan jarang, orang biasanya menyakiti orang lain dengan tangannya. Itu bukan berarti kemudian dengan kaki boleh, enggak. Ya, pokoknya jangan menyakiti orang dengan badan. Itu manusia, apalagi tetangga. Lanjut. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna baina yaday as-sa'ah la harjan. Qala qultu ya Rasulullah mal harju? Qala al-qatlu. Faqala ba'd al-muslimin ya Rasulullah inna naqtulu al-ana fil 'am al-wahid min al-musyrikin kadha wa kadha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa biqatlil musyrikina walakin yaqtulu ba'dukum ba'da hatta yaqtula ar-rajulu jarahu wa ibn 'ammihi wa dha qarabatihi. Faqala ba'dul qawmi ya Rasulullah wa ma'ana uquluna dhalika al-yawm. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tunza'u uqulu akthari dhalika az-zaman wa yakhlufu lahu haba'un minan nasi la uqula lahum. Rawahu Majah. Hada haditsun thabitun an nabiyyina sallallahu alaihi wasallam fihi bayanun anna as-sa'ata la taqum illa 'ala asy-shirar wa la taqum illa 'ala mithli hadhihi al-hal fayablughu al-mablagh bil jari as-su' ila an yaqtula jarahu wa an yaqtula akhahu wa qaribahu. Lanjut. Wa hadha idafatun ila ma fihi min al-'udwani 'ala ad-dami al-muharram bighairi haqq. فيه انتهاك لحرمة الجوار والقرابة فهو عقوق وقطيعة وشر وسوء ولا يصل إلى هذا إلا من نزعت عقولهم وأشربوا الفتن من سفهاء الأحلام أمثال الأنعام الذين يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية حتى يخرج آخرهم مع المسيح الدجال في آخر الزمان. ما شاء الله. Wallah, di antara kenikmatan ya kawan di akhir zaman ya, kita duduk di majelis yang diterangkan di situ ayat dan hadis. Allah nikmat itu, walaupun cuma maghrib sampai isya atau pada subuh sampai terbit matahari, itu nikmat luar biasa dari Allah. Alhamdulillah. Di sini dibawakan dalil, penting sekali dalil ini, yaitu dari Abi Musa al-Asy'ari, semoga Allah meridhoinya, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan Ibnu Majah. Bahwa Abu Musa al-Asy'ari, semoga Allah meridhoinya, berkata bahwa Rasulullah SAW memberitahu kepada kami di antara tanda kiamat, ini dekatnya kiamat, itu ada harj. Ya, harj, kata ahli bahasa Arab, itu adalah bahasa Habasyah, Ethiopia. Nah, sahabat tanya, ya Rasulullah, mal harj? Apa harj itu ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, al-qatl. Nah, sini menunjukkan bahwa kalimat asing yang ada di zaman Nabi itu dimasukkan ke dalam bahasa Arab. Itu boleh, nggak masalah itu. Bahasa Indonesia itu banyak sekali ngambil kalimat dalam bahasa Arab. Majelis, permusyawaratan, apalagi ya, dewan, apalagi, oh banyak, gitu ya. Maka sahabat tanya, apa itu harj ya Rasulullah, yang itu sebagai tanda kiamat? Maka Nabi menjawab, al-qatl. Dalam sebuah riwayat begini, Nabi ngasih syarat, ya ini banyak orang, banyak terjadi pembunuhan. Maka sebagian kaum muslimin, yang ini para sahabat, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah kita ini membunuh dalam peperangan orang kafir, musyrik, orang musyrik, dalam setahun itu begini-begini jumlahnya? Maka Nabi bersabda, bukan membunuh orang musyrik di medan perang maksudnya, tapi kalian saling bunuh. Ini kalian orang Islam saling bunuh, sampai seorang membunuh tetangganya, membunuh anak pamannya, sepupunya, dan membunuh kerabat dekatnya. Alasannya apa? Ya dunia, nggak dibenarkan itu.
Tidak ada yang tidak dibenarkan secara syar'i. Enggak boleh membunuh orang seenaknya tanpa hak. Maka ini lagi pertanyaan dari sahabat ini penting sekali. Ya Rasulullah, kemana akal kita pada hari itu? Kok sampai orang membunuh tetangga, anak paman, dan siapa? Kerabat dekat. Maka Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam bahwasanya akalnya manusia saat itu, kebanyakan manusia diangkat oleh Allah. Ya Allah, berarti akal yang sehat dan sesuai dengan kebenaran itu nikmat dari Allah. Apabila seorang membunuh, merampok, menipu, mencuri dan berbuat dosa yang lainnya, berarti akalnya hilang saat itu. Iya. Bahkan datanglah generasi setelah itu manusia yang tidak punya akal. Maksudnya tidak punya akal sehat yang sesuai dengan syariat. Dinikmat akal yang sehat. Apa sih akal sehat itu ya kawan? Akal yang sehat adalah akal yang tunduk kepada wahyu, sehingga dia memahami wahyu itu Al-Quran dan Sunnah, dan dibuktikan dengan perbuatan dan ucapan sehingga dia lurus, benar. Tapi kalau akal itu tidak sehat, maka akal itu bertentangan dengan wahyu, maka dia akan menentang wahyu. Bahkan dia bilang, walaupun ayat kalau bertentangan dengan akal saya tolak itu ayat. Ngeri kan? Apa ada orang kayak gitu? Ada. Itu kelompok Mu'tazilah, ya. Dan juga sebagian al-bid'ah itu kalau disampaikan dalil bukan 1, 1000, ya. Sampai kata Imam Ad-Dhahabi dalam bukunya Mukhtasar al-Ulu lil-Ali al-Ghaffar, al-Ulu lil-Ali al-Ghaffar, yang ditahqiq oleh Syekh Al-Albani itu. Di sini dibawakan 1000 dalil bahwa Allah di atas arsy. Sebenarnya Ahlussunnah cukup 1 dalil, tapi ada manusia 1000 dalil gak cukup. Nah, kemana akalnya? Layak tadi tidak mendapatkan petunjuk kepada kebenaran, walaupun sama-sama punya otak, punya akal. Lahum qulubun la yaqiluna biha. Surat apa itu? Al-A'raf. Mereka punya qalb tapi tidak dipakai untuk mikir. Qalb itu artinya jantung. Nah, terus bagaimana dengan otak? Begini penjelasannya. Jadi antara otak dengan jantung itu ada keterkaitan, berfungsi untuk memahami wahyu. Udah yakin aja itu. Karena Allah menyatakan lahum qulubun la yaqilun. Mereka punya jantung tidak bisa mikir. Dalam ayat lain dia la yafqahun, tidak memahami. Ya, tidak memahami. Memahami kan mikir, paham. Itu jantung. Berarti ada kaitannya dengan otak. Otak dan jantung ini berfungsi untuk memahami. Nah, ketika seorang akalnya itu tidak digunakan untuk memahami dan tersesat, wah ini bahaya. Kemarin dibahas dalam daurah ya, Multaqa Da'i di Jakarta oleh Syekh Muhammad Al-Furaih, Profesor Dr. Muhammad Al-Furaih. Dia ini dosen pasca sarjana di Ma'had Alil Qadha, yang murid-muridnya itu para hakim, calon hakim. Ini dosennya. Masya Allah, dia nggak bawa buku, hafal deh. Kisah yang kecil itu hafal dia. Di antaranya dia ceritakan itu tentang rawi Imam Bukhari namanya Musaddad ibn Musarhad ibn Musarbal ibn Mustawrid, itu namanya dia. Ya, rawi Imam Bukhari yang banyak Imam Bukhari meriwayatkan dari gurunya ini Musaddad. Coba perhatikan, kurang apa sudah gurunya Imam Bukhari.
nulis surat ketika muncul fitnah Ibnul Ash'ath. Atau bisa lihat di sejarah itu. Waktu itu muncul ada orang zalim, pemimpin yang zalim namanya Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Terkenal dia, zalim. Ulama tabi'in aja dibunuh dia. Nah, terus rajanya waktu itu Abdul Malik bin Marwan. Tapi Hajjaj bin Yusuf ini kayak panglima perang gitu kan. Ya. Nah, terus mendolimi banyak orang. Waktu itu ada sebagian kecil ulama Ahlus Sunnah terpengaruh dengan Ibnul Ash'ath sehingga memberontak. Iya, memberontak. Ya. Nah, di antara yang bingung, ragu-ragu itu menulis surat. Di antaranya yang menulis surat itu siapa? Musaddad. Tanya sama Imam Ahmad. Masyhur itu, tercatat dalam buku-buku. Ya. Di antara pertanyaannya apa di situ? Ya Imam. Karena gurunya Imam Ahmad ini gurunya Musaddad. Mas sunnah. Bagaimana sunnah Rasulullah di dalam menghadapi fitnah seperti Hajjaj? Apa kata Imam Ahmad? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekali bermusaddad, kadang tersembunyi baginya sunnah. Apalagi orang awam. Paham? Ulama top ya, kadang terlupakan sunnah di dalam manhaj. Nasallallahu alaihi wasallam. Adzan dulu ya, akhi, baru kita lanjutkan ini penjelasannya di sini. Jadi akhirnya Imam Ahmad memberikan jawaban dalam bentuk tulisan agar ini isinya itu panjang ya, panjang, bagus sekali isinya. Jawaban dari Imam Ahmad itu, di antaranya beliau memberi nasihat kepada Musaddad agar jangan ikut-ikutan memberontak pemimpin yang zalim. Itulah manhaj sunnah ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian di sini dikatakan dalam penjelasannya oleh penulis hafizahullah, ini adalah hadis yang sah dari Nabi SAW yang menjelaskan bahwasanya kiamat tidak akan datang kecuali masyarakat manusia waktu itu memang jahat, ya, bahkan semuanya kafir. Waktu itu tidak ada orang Islam. Nah, diantaranya ini, ya, bagaimana itu? Bayangkan seorang membunuh tetangganya, membunuh anak pamannya, sepupunya. Bahkan kita kemarin lihat ada yang membunuh ibunya. Antum pernah dengar berita seorang anak membunuh ibu kandungnya, ada yang membunuh bapak kandungnya, bahkan ada yang menjebloskan bapaknya atau ibunya ke panti jompo, membiarkan ada seorang bapak yang keleleran di pinggir jalan, nggak diopeni sama anak-anaknya. Ada, kita lihat sekarang. Kemana akalnya anak-anak itu? Hilang, ya, akal sehatnya. Nasallallahu alaihi. Ada yang membunuh kerabatnya, pamannya, saudara kandungnya, gara-gara urus sepele. Ada yang tersinggung, ada yang masalah warisan. Jelas ini membunuh ini termasuk memusuhi manusia dengan menumpahkan darah yang haram tanpa hak. Setelah Nabi menyebut tentang membunuh tetangga, ya, menyakiti tetangga dengan cara membunuhnya dan kerabat, jelas ini memutus hubungan silaturahmi dengan kerabatnya kalau menyakiti seperti itu, dan jelas ini keburukan. Allah musta'an. Dan itu kenapa bisa seperti itu? Karena sudah diangkat akal sehatnya. Gitu ya jemaah. Dan mereka terkena fitnah. Hilang sudah akalnya. Orang bodoh. Saya mengatakan di sini seperti hewan ternak akhirnya. Yang namanya hewan, la yakin,
tidak berakal. Mana ada kera baca Quran? Tidak bisa. Sholat di masjid mutakin beruk, mana bisa? Hewan la yaqil, tidak berakal ya. Kalau manusia tidak berakal, ya seperti hewan. Kal an'am bal hum adall, seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat. Bahkan mereka ini, pemberontak ini, mereka ini keluar dari agama seperti anak panah yang keluar dari busurnya. Sampai akhir daripada mereka ini akan bergabung dengan Dajjal di akhir zaman. Jadi Khawarij itu akan bergabung dengan Dajjal. Itu yang diberitakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ahli sunnah melarang memberontak. Kalau misalnya ada yang memberontak, antum gak usah ikut. Memberontak itu ada dua macam. Ada yang dengan senjata, ada dengan lisan. Tidak pakai senjata, tapi dia nyuruh podoai. Iya, itu namanya Khawarij Al-Qa'adiyah. Berpandangan seperti Khawarij, tapi dia duduk, tapi dia nyuruh orang lain untuk memberontak. Nah, dalam pemberontakan itu akhirnya terjadi apa? Pertumpahan darah. Bukan hanya pemberontak yang dibunuh, tapi juga masyarakat. Seperti yang terjadi di Suriah. Saya ketemu sama orang Suriah, datang dia ke Malang karena ada urusan travel, umrah, haji. Iya. Saya tanya, antum dari Suriah? Iya betul. Tinggal di Mekah sekarang dia. Sekarang bagaimana kondisi negara antum? Waduh. Dulu penduduknya itu kurang lebih 20 juta. Sekarang tinggal 7 juta kurang penduduk Suriah. Lah terus yang lainnya mana? Ada yang mati di negerinya karena dibunuh. Kemudian ada yang mati di laut ketika mengungsi. Ada yang jadi pengungsi. Ya Allah. Saya ketemu pengungsi Syria yang ada di Istanbul. Mereka ada di pelabuhan itu di pinggir tong sampah mengumpulkan roti-roti bekas di situ. Jadi pengemis mereka. Gara-gara fitnah pemberontakan. Nasallallahu alaihi. Demikianlah ikhwan, jadi kita terus belajar akidah, manhaj, ahlus sunnah, akhlak, syariah sepanjang umur kita sampai kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni kita semua oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Apa ada pertanyaan ya, ikhwan? Tinggal 3 menit. Kalau tidak ada, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.